keyakinan mereka. Sehingga mereka berusaha membunuh orang-orang Palestina di sana. Dan mereka adalah saudara-saudara kita. Maka harus ada perasaan empati dalam diri kita. Merasa kasihan terhadap saudara-saudara kita yang genocide, yang dibunuh. Satu hari terbunuh anak-anak kecil 178 orang. Diri kita niki ada perasaan cinta terhadap saudara-saudara kita apabila mendapatkan musibah atau ujian. Coba bayangkan kalau kita yang mendapatkan ujian sebagaimana yang Allah uji kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin kita tidak sanggup. Kita mau datang ke sana kayaknya nggak mungkin, maka minimal kita kirim doa. Jangan menganggap remeh doa-doa kita, bantuan-bantuan kita kepada saudara-saudara kita nih kita. Karena ada orang yang mendukung Israel, ada orang yang mendukung orang yang melakukan kezaliman terhadap saudara-saudara kita. Ya minimal kalau tidak bisa membantu jangan nyinyir lah. Hadirin jamaah senamian sarang-sarang kemuliaan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal di muqaddimah yang bacakan satu buah hadis. Hadis niki dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyu qaribum minallah. Dengan sak pemurah, dengan sak loma atau orang-orang dermawan niki qaribum minallah, rapat ajak Allah Subhanahu wa taala. Dia terkanggu pelit. Karena pelit niki bukan akhlaknya orang-orang beriman. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tanggap nendek beriman sopok dengan sopok manusia sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Perasaan cinta dalam diri kita ini memupuk, mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Selalu ada keinginan. Pelit kanca dengan pemurah niki itu sifat dasar. Arak mula li dalam matin. Lamun dengan pelit mula arak li dalam matin sifat pelit. Lamun sifat pemurah juga memang ada dalam dirinya niki sifat keinginan untuk membantu saudaranya. Sehingga Rasulullah bersabda, dengan sak pemurah niki rapat najok desida Allah Ta'ala. Terus saya dah lihat rapat manusia. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dait rapat najok surga. Wa ba'idum minan nar, dait terjauhan si Allah Ta'ala daripada api neraka. Ini saja sebenarnya sudah cukup menjadi modal kita untuk dalam kehidupan kita ini sehari-hari bersedekah atau bersifat pemurah kepada siapa saja, kepada apa saja. Dalam satu hadis, arak sopok dengan nina laek tetamak neraka sida-sida Allah Ta'ala gara-gara anyam meong muden cara bengemangan meong. Meong dong dek melek bengemangan. Ya, apalagi mau ngasih orang.
Oke, dengan sa pemorak niki terdemenangan si manusia. Sebaliknya dengan pelit niki dan terdemenang si dengan pada pelit beda dengan pelit. Ia dong jadi pembicaraan dengan pelit nih kita. Dalam satu hadis diceritakan Arak dengan Sugih zaman dahulu berjanji dalam dirinya, sedekah yang paling utama adalah sedekah seandainya ketahuan tangan kanannya bersedekah, ima kirin dek ketahuan. Apa sama sedekahan? Kalau dia ambil uang di kantongnya, dia tidak pernah hitung. Sehingga tangan kirinya dia tidak tahu. Maksudnya dia terkanggu cerita angel muntah bersedekah. Ada kalanya kanggun diceritaan bersedekah atau berinfak apabila hal itu menyebabkan orang lain bersemangat untuk bersedekah. Dengan sak kanggo umuman kanggo peritu enten bersedekah adalah kanggun apabila orang itu sudah terkenal pemurah. Kenapa kita harus berbicara mengenai sedekah, infak? Karena itu nanti sedekah kita niki yang akan menjadi naungan kita, jadi payung telemak tujlu kiamat. Rasulullah bersabda yang mafhumnya naungan seseorang atau tak nebau dengan lemak tujlu kiamat tergantung pira kebelik si bersedekah. Anden 2000 sin sedekah jak badek ka 2000 sin berpayung. Kode payung. Hari ini kita akan bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Masjid ini sedang dibangun. Barang siapa Rasulullah bersabda membangun masjid walaupun hanya menyumbang 1 biji batu bata, bana lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya 1 buah istana di dalam syurga. Ini kalau rata-rata nyumbang 100.000, kira-kira berapa juta ini hari ini kita? Ya, bisa selesai nih kita. Ittaqin nar walau bisyaqqit tamar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutlah api neraka atau jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Makna hadis niki dinara alasan dengan endek bersedekah dengan alasan saya tidak punya apa-apa. Rasulullah bersabda, "Timak sida sak bedoyak sebiji kurma, maka belah dia menjadi 2, sebagian untuk sedekah, sebagian kita makan." Niki maksud dia semen kedik lalu kita berinfak bersedekah no kan sesuai dengan kemampuan. Dendek seno pilih keluar keping lagu sak paling kode sin. Itu yang tidak boleh. Pilih ke sak paling kedik. Orang berinfak ini sebenarnya jalur untuk bersilaturahim. Tempat kita berinfak bersedekah yang paling utama adalah keluarga kita sendiri. Niki yang paling utama. Lagu Arak dengan anu pelit tojok seninan dan cara pelit tojok dengan lain. Balu. Sedekah, infak, jariah yang paling utama adalah yang kepada keluarga, kerabat dekat. Tetangga kita. Namun ada tetangga kita kekurangan, pergi anterin dia makanan. Ada sakit, jenguk dia. Itu maksudnya. Jadi gunakan harta
benda yang ada pada diri kita niki untuk menyambung tali silaturahim. Timanja dengan sugih masih demen lamun tebing hadiah. Tidak ada sedekah infak yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasarnya lagu harus ikhlas. Ini sediahan tumumang lamun sedekah untuk masjid, infak untuk masjid, bimbara panitia. Dia lupa sebut tiaran katanya. Dia pesan panitianya supaya disebut namanya. Atau ada yang bilang begini, ndak usah sebut nama saya. Oh ini lagu barak besok balik salik murid masjid no nih. Ya termasuk juga ingin diketahui. Zaman dahulu arak sopok dengan sugih mau berjanji dalam dirinya, malam ini saya akan berinfak. Saya jak kencang kebedait isi. Di tengah malam dia keluar. Maka ada orang lewat, dia jumpai orang itu, kemudian diberikan infak. Di pagi hari, banyak sekali berita desas-desus bahwa perbincangan arak sopok maling menerima sedekah. Maling ternyata binebeng tengah malam nih kita. Maka orang kaya ini menyesal sekali, Masya Allah. Saya sudah salah bersedekah kepada seorang pencuri. Lagi dia berjanji dalam hatinya, saya akan ulangi nanti malam lagi. Benar, tengah malam, ingat infak sedekah yang paling bagus, sandek diketahuan isi dengan lain. Tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dia sedekahkan. Tengah malam dia keluar, dia bawa barang atau uang, jumpa dengan orang, maka langsung diberikan orang itu. Di pagi hari orang-orang ribut, ternyata yang menerima sedekah itu adalah orang kaya. Dengan sugih binebeng. Maka dia lagi menyesal, dia mengatakan, ya Allah saya sudah salah berinfak. Saya infak kepada orang kaya. Dia berjanji lagi di malam hari saya akan kembali berinfak. Dan jerih bersedekah. Maka di malam hari dia keluar lagi, jumpa dengan satu orang wanita. Maka diberikan sedekah. Setelah itu di pagi hari orang-orang berbicara bahwa dia bersedekah. Satu orang pezina telah diberikan sedekah. Maka orang yang bersedekah niki mengatakan, bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah bersedekah kepada 3 orang tapi semuanya salah. Kemudian di malam hari dia bermimpi bahwa semua sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya yang pertama kepada pencuri, karena dia terima sedekah, berkah daripada keikhlasannya bersedekah, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan orang yang suka mencuri itu taubat. Kemudian orang kaya yang dia sedekahkan itu adalah orang kaya yang pelit. Berkah keikhlasannya dia bersedekah orang niki, maka orang kaya yang pelit itu engkau pelit, maka dia berubah menjadi pemurah. Sedekahnya yang ketiga kepada satu orang pezina, sebab dia sedekah dengan ikhlas, Allah terima sedekahnya, maka pezina itu bertaubat dari kerjaannya berzina. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya bersedekah, berinfak, karena akan membantu kita menolong. Orang yang bersedekah itu tidak akan kurang hartanya. Tidak ada yang habis harta itu. Kalau kita memberi 1, maka Allah minimal akan menggantinya 10. Kisah satu orang ulama di Jawa. Dia perlu uang waktu itu kurang lebih sekitar 60 juta. Tapi dia baru punya 30 juta. Maka di malam harinya dia pergi sedekahkan yang 30 juta itu. Itu jadi teman Bani menentang. Belum gitu. Dia sedekahkan yang 30 juta itu. Maka dengan harapan kepada Allah SWT, dia akan Allah balas di 10 kali lipat.
Ternyata tidak berapa lama kemudian Allah Subhanahu wa taala telah membayarnya melebihi yang dia butuhkan. Tapi harus berdasarkan keteguhan hati, keyakinan. Kita belum sanggup. Baik hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dahulu, Rasulullah SAW selalu menyarankan untuk selalu bersedekah. Kanggon satu orang wanita datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kanggon tangga pendek bersedekah isi harta suami saya." Ini satu orang sahabiah bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang metangkin aja ke Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, "Kanggun." Ya, biasanya kalau ibu-ibu dikasih jatah sama suaminya 100.000 satu hari umpamanya, ya. Tapi ini kan macam-macam keadaannya. Ada yang 1 juta mungkin satu hari, nggak ada. $500.000 ada satu hari? Belum ada ya. Oke, 100.000 lah satu hari. Nggak ada juga? Ada lah, masa nggak ada 100.000 satu hari? 50.000. Oke, ada mungkin 50.000 satu hari. Coba pelunggu hitung biaya untuk makan selama satu hari itu. Oke. Ada sisanya mungkin 10.000. 50.000 yang sudah dikasih sama suaminya, kalau ada sisanya 10.000, maka itu boleh disedekahkan, boleh diinfakkan. Lagu Arab semua masak pelit. Ni doang ketat keping. Dia nak bayar ping sini. Memang ada juga wanita setiap kali diberikan, nia doang sembih. Ya, dek melih bilang semua mengkanduk lah singan. Baik. Bermurah hati kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat utama orang-orang Islam. Dahulu di zaman Rasulullah SAW ketika perang Tabuk, itu perang yang berat, musim panas, lagi pacaklik. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, karena mau memperjuangkan agama, saat inilah kalian berinfak untuk agama kalian. Maka setelah Rasulullah bersabda, Abu Bakar pulang ke rumahnya dan dia kumpulkan seluruh harta bendanya, ditumpuk jadi satu, kemudian semuanya dibawa ke masjid. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjanji dalam dirinya dengan mengatakan, saat inilah saya akan kalahkan Abu Bakar di dalam bersedekah, dalam berinfak. Maka Sayyidina Umar telah pulang dan menghitung seluruh hartanya, dikumpulkan, setelah itu dibagi dua. 50% ditinggal untuk istri anak-anaknya, 50% dibawa ke masjid, ke hadapan Rasulullah SAW. Begitu sampai di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar pertama, "Wahai Abu Bakar, apa bisida areang keluarga?" Abu Bakar mengatakan, "Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya." Artinya apa? Abu Bakar telah menghabiskan seluruh hartanya. Dia narak bayi mau narik. Dia yakin kepada Allah dan Rasulnya. Begitu Sayyidina Umar mendengarkan jawabannya Abu Bakar, Sayyidina Umar mengatakan, kalah lagi. Tidak bisa ditandingi bagaimana pemurahnya, sukanya berinfak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bin sembih harta benda, dia hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Saking yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada disisakan sedikit pun. Dengan napi rentang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang menganggap Allah taala tidak bisa memberikan rezeki. Niki perlu latihan untuk bisa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki.
Tapi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, berapa yang kau bawa, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Sayyidina Umar mengatakan 50%. Aran sopok sahabat di masa itu ketika mau terjadi perang Tabuk niki, satu orang sahabat dan berdua napi-napi jajua dan tubuhnya orang niki tang tidak sempurna. Dan berdua nain setowe, dan berdua bertak setowe. Lagu si melet bersedekah, berinfak, maka dia keluar dari kota Madinah lalu buruh. Apa entong gawe dengan sendik bedinai stowe dan mu silang kaki kanannya atau kaki kirinya tidak ada sama tangan kanannya. Berembenten sukun dia keluar kota Madinah, kemudian karena tidak bisa jalan maka dia bergelompong, berguli, menggelinding dia di padang pasir untuk pergi cari upah lalu perai lolon korma. Di luar kota Madinah, arak sopok dengan Yahudi, berdua lolon korma, telu alas lolo di kebunnya. Maka dia pergi minta upah, pelalo perai lolon korma niki si ai setimba, tupak nisi sebiji kurma. Deal. Perjanjian di awal mengatakan, sahabat ini nanti upahnya saya, tolong berikan saya buah kurma yang masih di tangkainya. Ada sak molah jauh. Ada dengan dek berdua ima. Dek berdua naik. Maka sepakat. Mulai nimba. Timba seperti apa? Sumur berembet. Dan kadu kerekan. Tidak dalam hadis. Hanya pakai tali biasa. Maka dia mulai nimba. Diturunkan timba. Dia mena berisi air. Petaikan ke timba. Napi sintahannya dia pakai giginya. Telin timba ni gitu. Fikirkan betapa susahnya sahabat ini. Yang pertama kali mendengarkan hadis niki menangis. Dia mengatakan tegan si gigi, maka dia tarik lagi, naik, dia kaki gigit lagi. Dia menatai kahai bau sin petai ke sumur, maka diletakkan timba niki di atas tanah, di atas pasir, lalu sorong isi naik. Ada yang datang di pohon kurma. Maka dituangkan. Allahu Akbar. Kalau kita fikirkan, karena usaha orang semacam begitu, hari ini kita beragama Islam. Kita menerima agama Islam ini sudah asik-asik. Kalau dahulu orang begitu susah, begitu sulit beragama Islam. Sehingga mereka bisa merasakan kalau kurang agama dalam dirinya. Sekarang ini karena kita mendapatkan agama dengan mudah, sehingga tidak terasa biar agama itu keluar dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik, demen wah mau siwa timba muteri timba niki. Dek bau si entahan si gigin sudah berisi air, jatuh dia sehingga lepas giginya dan berdarah. Tapi dia tidak mau berhenti sampai 13. Dia mana cukup telu alas timba, telu alas korma bila lalu perai, maka dia dikasih dan masih bergantuk, ligantuk korma niki, maka dia gigit. Yen tegan, langsung dia bergelinding masuk kembali kota Madinah. Sebelum masuk kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala utus Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, kau turun beritahu Muhammad, suruh dia sambut sahabatnya di depan kota Madinah. Maka diumumkan seluruh penduduk kota Madinah keluar menyambut orang yang pincang, orang yang tidak punya tangan ini. Saking syukurnya. Maka Rasulullah SAW umumkan kepada para sahabat, dan kurma 13 biji itu ndek no kelor rendah, tapi 13 biji niki langsung diberikan kepada Rasulullah SAW untuk membantu perjuangan agama. Maka Rasulullah meletakkan di tumpukan paling tinggi kurma hasil daripada jerih payah sahabat. Demikian perjuangan satu orang sahabat dalam keadaan celah, dalam keadaan tidak sempurna, tetap dia berusaha untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala.
Ada donasi untuk Palestina tidak? Di sini tidak buka. Sampun. Oh, baik. Saudara kita di Palestina sangat, ini bukan masalah sepele Palestina ini masalah agama. Orang-orang Yahudi tidak suka dengan orang Islam yang ada di Palestina. Palestina ini kan dijajah sama Israel. Ada yang belum terjajah itu di satu provinsi Gaza. Itu pinggir pantai itu kotanya. Yang penduduknya cuma 2 juta orang di kota Gaza ini. Kenapa Yahudi ngotot sekali ingin menguasai Palestina? Dengan Yahudi niki den sadu entan Nabi Allah Isa alaihissalam akan turun ke dunia lagi. Tapi sebagian ada orang Yahudi yang percaya, yaitu Yahudi Ortodoks. Dengan Yahudi yang memimpin Israel sekarang niki atau orang-orang elit niki den sadu bahwa Nabi Isa turun malik ke bumi. Karena apa? Mereka mengatakan yang membunuhnya kami kok. Dan kami menyaksikan bagaimana Isa dulu terbunuh di depan mata mereka. Dan itu terjadi sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan baginda Nabi SAW. Sebelum turun Al-Quran. 1400 tahun yang lalu Allah membantah keyakinannya orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Isa sudah terbunuh. Dengan Allah turunkan firman-Nya mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Allah berfirman, mereka orang Yahudi tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahum, akan tetapi Allah serupakan Isa dengan orang yang dia bunuh, yang dia salib. Yang menyalibnya kan orang Yahudi. Ia saden sadu jang kemangkin dengan Yahudi. Tetapi orang Yahudi punya keyakinan lema li akhir zaman akan ada orang yang akan penyelamat, juru penyelamat tuh nimparan, yaitu mereka sebut dengan Mesayeh atau Dajjal. Dajjal akan turun di Yerusalem dengan syarat harus ndeknara dengan Islam tuh Israel. Ini keyakinan mereka. Sehingga mereka berusaha membunuh orang-orang Palestina di sana. Dan mereka adalah saudara-saudara kita. Maka harus ada perasaan empati dalam diri kita. Merasa kasihan terhadap saudara-saudara kita yang genocide, yang dibunuh. Satu hari terbunuh anak-anak kecil 178 orang. Semenjak peperangan kemarin tanggal 8 Oktober, sekarang ini sudah berlalu 1 bulan lebih. Dikalikan saja 178 orang kali 30. Kalau dia 30 hari. Memang sengaja orang-orang Yahudi tidak mau biarkan hidup orang-orang Islam, terutama bayi-bayinya. Tetapi ajib Palestina ini Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan. Kalau 100 orang wanita di sana, maka rata-rata hamil 100 orang dan melahirkan laki-laki. Kenapa Israel sendiri Palestina sendiri yang melawan Israel, sementara negara-negara tetangga, negara Islam tidak ada yang membantunya? Karena negara-negara Islam di sana termasuk Saudi, dia dukung Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Indonesia, alhamdulillah kita tidak punya hubungan bilateral dengan Israel. Tetapi rumah sakitnya Indonesia dibombardir juga sama orang Yahudi. Orang Yahudi tidak punya kasihan. Tidak ada belas kasihannya. Orang Yahudi mengatakan bahwa di dalam kitab mereka Taurat mengatakan bahwa orang yang paling mulia di muka bumi ini hanya orang Yahudi. Orang Bani Israel. Menganggap orang selain daripada mereka adalah binatang. Sehingga mereka tidak merasa berdosa kalau mereka membunuh selain daripada orang-orang Yahudi. Padahal di dalam Al-Quran mengatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anaknya Adam. Mereka juga anaknya Adam. Tetapi kalimat ini di dalam kitab Taurat mereka hapus.
Mereka ganti dengan mengatakan hanya orang-orang Yahudi, hanya orang Bani Israel yang mulia. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang Islam di Palestina niki diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan. Amin ya rabbal alamin. Yang melanjutkan hadis yang tadi. Tadi yang pertama, barang siapa yang pemurah, dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Lanjutan hadisnya, al-bakhilu, orang yang pelit. Apa bahasa sini pelit? Ada lain, ada istilah-istilah pelit, kikit, medit, kumet. Oh, itu paling serem kata kumet itu. Kumet. Saya tidak bisa menerjemahkan itu bahasa mana kata kumet itu. Nia doang mele mau. Baik. Orang pelit itu jauh dari Allah. Jauh dari manusia. Jauh dari surga, dekat dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah lanjutkan sabdanya, orang bodoh yang pemurah lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada orang alim tapi pelit. Al-jahilus sakhiyu ahabbu ila Allah min alimin bakhilin. Orang bodoh tetapi pemurah lebih disukai Allah daripada orang alim, pecu, taat, beribadah, lagu anu pelit. Orang bodoh yang pemurah lebih ditakuti setan daripada orang-orang yang alim, soleh, lagu pelit. Dengan pemurahnya saja cukup untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niat, oke, dendek jadi dengan pelit. Tidak perlu diminta. Sahabat-sahabat layak berembe sifat. Di dalam Al-Quran surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Ini sifatnya sahabat radhiyallahu anhum. Siapa sahabat? Siapa sahabat itu? Ayo, saing kenan sahabat. Ndek batur. No. Ya, benar sekali. Hidup di zaman Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Abu Jahal kan hidup di zaman Rasulullah SAW. Lagu ndek beriman, maka dia bukan sahabat. Orang-orang dahulu, sahabat-sahabat niki, Allah jelaskan dalam Al-Quran, innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberikan kalian makan, liwajhillah, hanya untuk mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Kalau kita ngasih orang, kalau dia tidak bilang terima kasih, silin. Dia marah, lalu terima kasih. Sahabat tidak seperti itu. Sehingga sahabat ini, Rasulullah bersabda, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Ya. Orang-orang bodoh mengatakan, kalau kita ceritakan mengenai sahabat, dia bilang, itu kan sahabat. Itu det kuat tuh nih. Nah, salah satu sahabat layak, sifatnya adalah keadaan sahabat ini telu jelut telu malam dia udah bekelor. Kalau kita kan kebalikannya, satu hari 3 kali kita makan, bisa 4 kali.
Kadang-kadang nambah dia. Macam unimpara nih, betengeri, ngerampak, nyampah. Cocok makanya, terlalu banyak makan itu sampah. Nyampah itu sampah artinya. Doro. Karena sahabat-sahabat selama 3 hari 3 malam tidak pernah makan, maka apabila masuk waktu sholat, makanan sudah ada umpamanya, kalau ada orang bawa rezeki, maka Rasulullah bersabda, kalian boleh makan dulu. Selepas makan nanti baru sholat. Orang-orang sekarang, ada pengalaman tiang. Kita sudah mau kamat nih kita di masjid tiang. Udah selesai azan, kita udah mau kamat sebentar lagi. Kok tiba-tiba dia buka nasi bungkus di beruga? Kan di masjid yang ada beruganya. Di Jayapura itu. Terus saya bilang, nanti makan. Kita sholat dulu, kita lapar sekali ini. Terus saya kasih tahu di sahabat lah, lemunah tema waktu sholat, mau arak makanan disuruh bekelor dulu si Rasulullah. Kemben, saya nggak telu jelun, wah bekelor. Nanti bareh rebahan bareh. Ini kan semang takut dan palang. Ini 3 kali sejelon temangan, masih beralasan kena. Tak kasih tahu dia seperti itu. Itu kan sahabat. Lah ilmu betul ngaji no lalu. Kalau kita tidak boleh, harus terpejuluk waktu, jangan pejuluk mangan. Kemben, ya doang linangan, tu naruh mulai darah leporo. Di hati dan pikirannya hanya penuh dengan makanan. Lah ni barhidong linangan tu nih. Memang dasar sudah. Kalau kita ndak boleh kemben, karena kita 3 hari makan minimal 1 hari. Segera mangan dong itu puru. Det bau sabar. Ngaji ini maksudnya apa? Tidak boleh hanya senang mendengar saja lagu denarak niat kita untuk amal. Kemarin pada asar tiang isi pengajian di Desan Baru, Pringgarat. Yang sampaikan sama jamaahnya, Sain tahu atau siapa yang tahu baca doa makan garam? Arak doa dengan jelut sia. Apa? Tumben dengar? Berarti memang kita jarang ngaji. Ada doanya, barang siapa yang istiqomah sebelum dia makan nasi, kemudian dia istiqomah jelut sia. Mbes dengan jelut sia coba. Jari manis. Dan ada doanya. Doanya mau diajarkan. Lagu niat, barah dia mesti bekelor sida amalan. Fadilahnya kalau kita istiqomah makan garam sebelum denden bekelor garam jelut sia ada yang sekedian. Kalau makan garam dia bilang begini, saya darah tinggi. Orang Rasulullah bersabda fadilahnya Allah akan keluarkan 72 macam penyakit dari dalam perut kita. Hanya makan garam pakai doa. Apa doanya makan garam? Tunas. Oke, nih saya ajarkan. Hani Ammaria. Kemurah, nas keding cuma hani Ammaria. Cuma 2 kata. Lagu si Dewa dengah senang. Hani ingat lagu dendek kadu tijo. Jari manis. Oke, ndek jari tengah. Jari manis, mbek kena jari manis. Kakak si keringki. Ini kakaknya keringki ini. Oke? Hani Ammaria. Mau terus sunahan kalau kita makan itu bisa ima julu li aisa ngelek. Berarti ada kokoh. Bukan begitu caranya. Pirantek mulai mangan, ojo kokoh dulu. Telele.
Maka kalau ada 2 kobokan tempat air cuci tangan, jadikan dia satu. Yang satu tuangkan di satu, kemudian taruh dia yang sudah kosong, ia tak sida lele. Itu maksudnya air mengalir. Srini ini aja kokoh, atau naik ngelek. Dait bekelor niki, tiang tanya, apakah kita yang memerlukan makanan atau makanan yang memerlukan kita? Lamun ita perluang makanan, maka adabnya adalah ita bejulu tokon antih makanan. Den kanggo makanan bejulu ngantih. Den kanggo. Mulai hari ini setelah dengarkan pengajian ini, semama selakian si dalamun kayun bekelor, suruh ejulu tokon nganti. Perhatikan. Karena kita yang memerlukan makanan, maka makanan diengkanggo ngantih. Ite sak perluang makanan, ia harus ngantih. Oke. Apa doa makan? Salah. Itu bukan doa makan, tapi itu doa menghadapi makanan. Doa makan itu apa? Bismillahi wa ala barakatillah. Ini doa makan. Adabnya adalah tokon julu anti makanan. Begitu makanan datang dibawa sama istri kita atau anak kita, sak berdua senina. Ini dia bilang, dia dengan satu itu nih. Harus tersatu enten. Begitu makanan datang, baru kita baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masuk akal? Itu menghadapi makanan. Begitu kita mulai makan, maka disunahang kedu telu jari julu. Sangat hebat. Ternyata adab-adab makan belum tahu kita. Mana tuh toa-toa. Adab makan itu disunahkan kita dari disunahang kedu nampan. Tahu nampan? Nare. Masa ukaya. Harus berjamaah. Karena Rasulullah bersabda, makanan yang paling utama itu adalah lamun luwe ima kencan tebekroco. Semakin banyak tangan, maka semakin banyak keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan. Dait de tekanggo bewet. Tahu bewet? Apa bahasa Indonesianya bewet? Bukan, kalau sisa nasi itu ditalain tempatnya. Makanan atau nasi yang jatuh itu namanya bewet atau remah bahasa Indonesianya. Harus kita ambil dan taruh dia di tangan kita baru kita makan. Kenapa? Sediah setan peteri nasi. Karena setan tahu di situ ada keberkahan. Makanya sunahnya kalau makan itu harus kedu suprah. Suprah itu alas khusus untuk makan. Ada yang salamun teri makanan masih suci dan kita bisa memakannya kembali. Baik, ini harus ada pengajian khusus membicarakan mengenai adab-adab makan.
Karena makan ini semua makhluk Allah makan. Tidak ada yang tidak makan. Makan itu dapat pahala. Kalau kita tidak ikut sunnah, tidak baca bismillah, maka makanan kita itu sama seperti hewan ternak makan. Tidak dapat pahala. Suatu ketika Rasulullah makan dengan sahabat. Sopo sahabat kering suapan terakhir. Yang pun ingat baca bismillah. Maka Rasulullah tertawa, tersenyum kepada sahabat itu. Sahabat yang lain berketuan, kembali Rasulullah sudah kelek atau ketawa melihat sahabat niki. Saya ketawa melihat setan isi Rasulullah. Kenapa? Karena orang ini di awal makannya tidak baca bismillah, maka semua makanannya dimakan sama setan. Lagu ampun ingat li suapan terakhir, maka sahabat ini membaca bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Lamun terlupa baca bismillah li awal makan atau berkelor, mesti dia ingat li pertengahan atau li akhir, maka disunahkan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dia mana baca marak niki si sahabat niki langsung lebih utak si setan. Berarti dimakan ndak sarinya diambil, patinya, keberkahannya dimakan sama setan. Saya berkelor dan cara baca bismillah berarti dia makan bersama syaitan. Ingat apa doa makan tadi? Bismillahi wa ala barakatillah. Mu'tasunahang tekadu telu jari julu. Bismillahi wa ala barakatillah. Telu kali. Bismillahi wa ala barakatillah. Baru sidang ngaus. Nisi lapahan. Oke, baca doa makan garam sudah ingat? Hani am Maria. Oke. Terus dek kanggo nginam isi ima kiri. Dek kanggo bekelor isi ima kiri. Dek kanggo nginam solan tenganjang. Dek kanggo bekelor solan tenganjang. Karena yang makan, minum sambil berdiri itu adalah apa dia bawa begitu berat? Nih ngudut si ima kanan, nginam ima kiri. Siapa ngajarin itu? Merokok nggak ada perintah untuk merokok. Bagi yang merokok ini. Dia masih dia pendak ngudut. Ada teman tiang, teman alumni dulu di Bodak. Suatu ketika tiang sama-sama iktikaf di masjid. Dia merokok di masjid. Muntang ketua nih. Sudah lebih tua umurnya dia dari tiang. Wah pira tahun sudah ngudut tuh nentang ketua nih. Padik jarak nih petang desa tahun. Dia sudah man pendak. Dia namanya dia mau menunjuk lanjutan. Masa telung desa petang desa tahun ngudut ini pendak, mestinya bosen lah. Merokok ini kan meruan dengan jogang. Dia mina, segulang ke malik. Nggak usah ada keluarkan orang pendeknya yang dimakan kok. Lagu harus segulang ya. Nah, apalagi makan mangkin. Pira jeruk sebungkus. Selai berarti, oke, kalau tiang bilang kemarin gini, kalau memang belum bisa berhenti merokok, kurangilah. Kalau biasanya 4 bungkus satu hari, kurangilah jadi 3 bungkus. 1.000 sih ngudut sejelo. Lemun cara laek kan li pawun orang-orang tua kita niki kedua kayu. Mu terus li arah atas jangki kan arah sempera. Masih ingat? Kan bilang jelo nih tuan meriah pinak telai. Mu dengan saupu paru-parun si pendet rokok, pada jak mararuan sempara paru-parun. Atau sudah lebih rusak dia, hitam. Kalau orang Bandung mengatakan orang merokok itu ponok nafas katanya, nafasnya pendek, tidak bisa lari jauh, cepat sekali dia capek, ngos-ngosan dia. Baik hadirin hadirat jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan hari ini niat untuk amal.
Terutama tadi awal sedekah. Dendek kanggo pelit. Sunahnya kalau masakan enak di rumah, tersunahang te luwe anisi perai. Kuahnya maksudnya diperbanyak. Lamun ndek mau atau ngang tetanggan te isin mana-mana naik. Ia jarang mungkin dengan di masa tiang kecil dulu masih arak dengan atong kita kanduk. Kita dianterin tetangga kadang. Sekedar pokok si desa mau rasa dia bilang. Ini sifat sahabat yang keren dalam hadis. Ara sopo sahabat mau otak bembe, tatonga ngisi tetangga. Dimin datang balen musawarah kenca sebinian sahabat ni. Meniunin, badik jak tetangga lebih butuh hang kepala kambing ini. Lalu atongang, lalu natongang yojok tetangga. Dimin datang tu balen tetangga, senina semama ni musawarah masih. Badik jak tetangga ni sebelah ni lebih memerlukan. Atongang jangka pitu balik. Dan kembali lagi ojok dengan sak pertama ngebeng-ngebeng ni kita. Lamuni temben tak pikiran tetangga, melin sembih dong selapu. Lamun bau dede be sangka dek tekanggo masakan enak tanpa kita memberikan kepada tetangga. Kadang menyebabkan orang dia keluar dari kampungnya, ada yang molah simpuan katanya. Ya, lalu berepuk, ada yang sadar dengan cium bau masakannya yang enak. Kan mengganggu tetangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman. Hari ini yang ingin itu ada kotak amal. Jangan lupa untuk diisi yang terbaik amalnya, supaya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat berikan kita naungan yang besar dan lebar. Dengan munafik lemak tujuh kiamat milu nebau li bawah naungannya orang-orang beriman yang banyak sedekah. Dengan munafik ni kita mu'tasir minang si Allah taala, maka Allah halangi mereka. Meniunin terus dengan munafik. Kan lain baturan di dunia. Memang benar kita bersahabat. Lagu demi disuruh bersedekah infak, sida mele ini. Maka Anda tidak mendapatkan naungan. Dalam hadis Rasulullah bersabda berbicara mengenai bagaimana mencintai, memikirkan orang lain. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba selama hamba ini memikirkan saudaranya yang lain, membantu saudaranya yang lain. Mau na pendek bekelor tetangga entah. Wah, sudah mikir marah menu. Luwe beras. Sangkep ping bedowe. Ya tongang. Memang tapi kita tidak sama keadaan kita. Dengan sandai jangka dia mau bekelor. Ada orang seperti itu. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian apabila dia kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Dengan syarat dia tahu. Sai lapah, sai denara kepeng denara engkelorang selama telu malam. Lagu dan cara bercerita cocok dengan lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan makanan untuk orang ini cukup untuk selama 1 tahun. Lagu ini sedih pelapah-lapah di ada yang ketuan. Ini dia tidak boleh cerita kalau kita lapar itu tidak punya uang. Saya doang lain rekanggo bercerita Allah. Karena makhluk ini tidak bisa apa-apa. Dan tidak punya apa-apa. Dan tidak bisa apa-apa. Maka kita harusnya datang kepada Allah pertama kali. Baru nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan pertolongannya.
Lagu lamun andalang manusia, lamun harapang dengan lain, maka nanti kecewa. Kita harus mengharapkan, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan hidup hingga hari ini, hingga di menit ini, hingga di detik ini. Maksudnya bukan untuk menyempurnakan dunia kita, tetapi untuk menyempurnakan iman dan amal. Iman nanti pertanyaannya di dalam kubur, amal lemak terjeluk kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-salah. Saat pertama itu ketuan li sopok hamba lemak jeluk kiamat mengenai solatnya. In saluhat, apabila baik solatnya, saluhat sairu amalih, maka Allah akan menganggap baik seluruh amalnya. Mbe kenen solat yang baik, solat yang mengikuti cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki berjamaah di masjid, wanita paling utama sempurna solat di dalam rumahnya. Solat berjamaah itu pahalanya berapa derajat? 27 derajat untuk laki-laki, tapi kalau wanita Allah bisa sediakan 28 derajat dengan syarat wanita-wanita kita mengingatkan, menyarankan, meminta suaminya atau anak laki-laki dewasanya akil baliknya di rumahnya mendorong dia pergi salat berjamaah ke masjid. Maka pahala yang Allah berikan 27 derajat kepada laki-laki itu Allah berikan juga kepada wanita yang mendorong dia untuk datang salat berjamaah, dan ditambah 1 derajat karena wanita ini menunaikan salatnya di dalam rumah. Lagu dia narak sememen, sudah merari sangka. Dia narak dengan milik atau sudah terlalu tua. Oke. Berarti maksudnya ini adalah hadis kepada wanita-wanita yang memiliki orang laki-laki di rumahnya. Lamun dia arahin suruh je, uli sabar. Ya, kadang sekarang niki masjid solah-solah lagu dia narak dengan berjamaah. Niki arak li jana pria sopok masjid maghrib mulai ngebang ngaji julu, setel ngaji julu di masjid Merbot niki setengah jam. Dia mana setengah jam langsung terahim 7 menit. Selesai 7 menit terahim langsung azan karena udah masuk waktu. Selesai azan dia salat sunnah 2 rakaat Merbot ini. Dia minangkan sembahyang sunat langsung mulai bernyanyi. Macam dia baca. Mari berjamaah salat paha dan seterusnya. Langu dia nak dengan taik berjamaah sopok-sopok maghrib ni kecuali Seninan. Arak sopok Seninan datang to muri paling muri tahun. Wah kengonek nganti meniun terus semen Seninan. Mestian aneh kamatang kita bayu nin. Itu bahasanya orang sana. Suaminya bilang, dia tahu jadi dari imam. Harus tahu jadi imam mana? Bani karena tidak pernah jadi imam Merbot. Tapi karena dipaksa istrinya, akhirnya dia kamat juga dan dia jadi imam. Rakaat pertama, kedua aman. Demi rakaat ketelu mulai nyaring malik. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu nyaring istrinya langsung bilang, mesti tiap lemun rakaat ketelu dia terkanggu suara. Langsung nebalik niki tang. Kenoa yang ini kena Seninan. Batal dua-duanya sholatnya. Inilah keadaan umat niki tang akhir zaman. Maka yang alim-alim ulama niki tidak cukup hanya menghidupkan, mengajari di kampungnya. Dia harus pergi ke tempat-tempat lain juga. Ya, di Janepria, di Kecamatan Tiang ada 378 masjid kurang lebih di Kecamatan Janepria. Kita sudah datangi kurang lebih 70%. Kita datengin untuk sholat. Karena makmurkan masjid itu tidak cukup hanya masjid Bodo Berak saja. Harus kita makmurkan masjid lain. Kan Al-Quran. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah
ولم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Ini menjadi dalil bahwa bukan satu masjid yang harusnya kita makmurkan, tapi banyak masjid. Masajid firman Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman. Lamun dek makmurang masjid berarti berdasarkan ayat ini dia bukan orang beriman. Ini di bojok masjid. Gara-gara lain untuk masjid dan sedih lah jauhan lain ke masjid. Ada yang sendiri suruh ikut nyumbang. Loh, niki ada di sini tang, yang dilaporkan bahwa den demen lalu merebot. Jangan sugun lain lim Jumat. Lamun dia jadi imam dengan saat yang kanggo nun turut ndak jadi dia salat. Kenapa kok keras sekali hatinya? Lagu kena menemenin keluarga doang. Hah? Baik. Sebentar jadi doang, kadang jadi doang. Wa aqamas salata wa ataz zakah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dengan seperti ini orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid ini, walam yakhsha illallah, orang ini tidak takut kecuali hanya takut kepada enggak lin takut dan cara takut ojo corona wandara corona. Makanya syukur yang tidak pernah takut sama corona. Andai nek kepenggitan kan sengkojok. Tak untung dek kepenggitan. Ya. Faulaika asa ayyakunu minal muhtadin. Boleh jadi orang-orang seperti ini mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ajak saudara-saudara kita naik ke masjid, makmurkan masjid. Masjid adalah tempat yang paling aman di muka bumi. Ya. Rasulullah ajarkan selalu Rasulullah lari ke masjid. Kalau terjadi hujan deras, angin kencang, gempa, gerhana matahari, bulan, Rasulullah lari ke masjid. Maksudnya apa? Masjid paling aman.